Selamat sore, Kanjeng Heri Darman. Sore. Besok kan ada sidang Marjani ya. Bagaimana pembelaan kantor hukum Heri Darman tentang dugaan kasus 363 ayat 1 ketiga? Persidangan, tentu kami akan membela sekuat tenaga agar hak hukumnya tidak dizolimi di pengadilan. Tentu kami akan kami akan berupaya sekuat tenaga, sekuat keilmuan yang kami punya agar bagaimana caranya Marjani itu bisa bebas dari hukum. Karena apa? Kita melihat kasus ini sangat unik dan menarik untuk orang hukum. Di antaranya adalah si pelapor. Si pelapor itu tidak pernah melihat kejadiannya Marjani melakukan dugaan pencurian. Nah, tentu kami tidak berharap selaku kuasa hukum Marjani ada unsur rekayasa mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan ataupun tingkat pengadilan. Kami tidak berharap ini terjadi ada rekayasa kasus, karena menghukum orang yang tidak bersalah satu saja lebih baik kita menghukum orang 1000 yang terbukti bersalah. Nah, disitulah kami melihat di antara pun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentu tidak sinkron antara juga saksi dari pihak kepolisian yang dihadirkan. Ada beberapa hal yang kami lihat ada keganjilan. Keganjilan apa? Di antaranya mengatakan bahwa dari saksi pelapor juga mengatakan bahwa ikan yang disentrum oleh Marjani katanya itu banyak yang mati. Begitu juga oleh Mbah Minto. Tetapi dari kesaksian kepolisian, dia mengatakan dia melihat dan malam itu dia hadir untuk mengecek TKP. Pada malam hari dia datang. Kami pertanyakan, dia tidak melihat ikan ada yang mati, tapi dia melihat hanya air. Nah, disinilah ada sesuatu hal kami akan gali ini semua di antara saksi dan saksi. Ada yang mengatakan bahwa kami pertanyakan dengan saksi pelapor dan saksi katanya yang melihat Mbah Minto. Di antara satu kami pertanyakan berapa kedalaman kolam air tersebut, dan saksi pelapor mengatakan dalamnya kolam air itu 2 meter. Nah, yang satu lagi saksi yang melihat katanya Mbak Marjani melakukan dugaan pencurian 6 meter. Nah, disinilah ada suatu keganjilan menurut pemikiran kami selaku kuasa hukum. Nah, ada lagi satu keganjilan. Apa mungkin kurun waktu 30 menit penyentrum ikan, saksi-saksi yang kami hadirkan di pengadilan, saksi dari kami mengatakan waktu 30 menit itu tidak mungkin bisa mendapatkan 15 kilo, sedangkan pengakuan Marjani hanya 4 kilo. Nah, disinilah ada suatu fakta hukum yang tidak sama apa yang disampaikan oleh pelapor, apa yang disampaikan oleh si Marjani. Karena apa? JPU tidak menghadirkan ikan yang dikatakan itu 15 kilo di fakta persidangan. Satu lagi, kalau memang itu terbukti, kami juga untuk menghadirkan timbangan. Mana timbangan itu yang mengatakan bahwa ikan yang diambil katanya di kolam Pak Suhada 15 kilo. Tetapi klien kami berkeberatan mengatakan bahwa ikan itu diambil di kolam Pak Suhada. Ini akan kita buktikan di pengadilan, akan kita jawab di pledoi nanti. Nah, disinilah suatu ketertarikan kami untuk membela Marjani. Kalau kita bicara kerugian, Marjani untuk saat ini
dia dibacok, sudah luka, sampai hari ini dia membiayai perobatan dirinya yang habis puluhan juta. Nah inilah kerugian, sudah jadi korban bacok, satu. Dia mengobati diri sendiri di rumah sakit sekian puluh juta. Dan sekarang dituduh lagi mencuri. Sedangkan Mbah Minto jelas-jelas melakukan pembacokan. Nah Mbah Minto pun sudah diputus oleh majelis hakim. Dan putusannya adalah 1 tahun 2 bulan. Ini kasus yang sangat menarik, tapi sangat unik juga. Nah, disinilah nanti besok akan kita hadirkan Marjani di dalam persidangan, agar kita berharap Marjani besok memberi suatu keterangan yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya, agar kami melakukan pembelaan hukumnya, kami bisa mengatur suatu strategi bagaimana kami bisa membebaskan Marjani. Ini bukan satu janji, tapi adalah upaya dan usaha yang akan kami lakukan di dalam pembelaan Marjani besok. Mudah-mudahan kami mohon doa pada seluruh terutama masyarakat yang ada di Demak, mudah-mudahan keadilan dan kebenaran masih ada di negara kita ini. Demikian.